seorang diplomat itu fungsinya apa sih, ngapain aja sih? Jadi apa itu dunia diplomasi itu fungsinya bagi negara gitu, Pak Aula? Menarik nih. Sebetulnya pertanyaannya sulit, menarik tapi sulit dijawab. Ya ini. Assalamualaikum, kembali lagi di Sunny Vlog Channel. Hari ini saya ada di Lake Burke, salah satu lake yang ada di Northern Virginia, dan rencananya hari ini saya bakalan ngelilingin danau Lake Burke ini bareng-bareng dengan salah seorang diplomat yang pada saat ini sedang bertugas di KBRI Washington DC. Beliau adalah Pak Muhammad Al-Aula yang pada saat ini menjabat sebagai Sekretaris 1 Bidang Politik di KBRI Washington DC. Jadi jangan lupa ikutin terus vlog ini sampai selesai karena bakalan banyak informasi tentang dunia diplomasi dan juga tentang persepedahan. Untuk kalian yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa di like, subscribe, dan juga dinyalain tombol loncengnya biar nggak ketinggalan update vlog dari channel ini. Oke, sekarang kita sudah ada bersama seorang diplomat yang lagi bertugas di Washington DC, di KBRI Washington DC, itu Pak Aula. Assalamualaikum Pak Aula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar nih? Halo semuanya. Seneng banget nih bisa goes bareng dengan Pak Aula. Karena nanti kita mungkin selain goes, kita gimana kalau ngobrol-ngobrol sedikit tentang dunia diplomasi, karena mungkin banyak juga viewer yang pengen tahu apa sih itu diplomasi gitu. Oh, boleh. Kehormatan ini bisa sama Kang Sony. Oke, nanti guys jangan lupa ikutin terus sampai akhir karena nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol juga. Selain tentang goes, kita bakalan ngobrol tentang dunia diplomasi. Jadi untuk kalian yang mungkin punya cita-cita pengen jadi diplomat, nanti bisa kita dengerin tips-tipsnya dari Pak Aula, dan juga mungkin ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang pengen anaknya jadi diplomat, bisa ikutin juga vlog ini sampai beres nanti ya. Oke, kita jalan. Nah, sekarang kita mulai jalan, kita mulai mau masuk ke arah jalannya dulu. Karena ini sekarang jalurnya juga di jalur santai di lake, jadi kita enak banget ini pakai sepeda hybrid, bisa enjoy. Paulo juga pakai sepeda hybrid Cannondale ya? Ya, betul. Udah berapa lama nih pakai sepeda ini, Paula? Sepeda ini 2 bulan setengah. 2 bulan setengah ya? 2 bulan setengah. Tapi kelihatannya sebelumnya juga emang udah rajin pakai sepeda ya? Ya, lumayan. Saya mulai sepedaan di Washington DC sejak 2018. 2018, wah lumayan nih. Saya awalnya sih pakai MTB. Pakai MTB ya? Alasannya karena nggak tahu sepeda, asal beli aja. Pak Aula kan di sini lagi bertugas sebagai diplomat ya? Betul. Itu Pak Aula itu dulu jadi diplomat itu karena cita-cita dari kecil atau orang tuanya juga seorang diplomat sebelumnya atau gimana nih? Karena kebanyakan biasanya kalau orang tuanya diplomat, anaknya juga diplomat gitu. Betul. Kalau saya kebetulan antara cita-cita atau malah kemudian nggak sengaja. Kalau dulu saya kuliah di Fakultas Hukum, kebetulan saya ngambil konsentrasinya hukum internasional. Jadi banyak ya, ada beberapa dikenalkan dengan kaitannya dengan hubungan antar negara ya. Jadi dalam beberapa hal jadi agak tertarik dengan isu-isu hubungan dua negara atau lebih banyak negara gitu. Jadi kemudian pas waktu lulus mulai terpikir kira-kira kalau kerja di Kementerian Luar Negeri mungkin ada beberapa hal menarik yang mungkin saya bisa gabung. Inilah kemudian saya bekerja di Kementerian Luar Negeri. Kalau ayah saya sendiri, orang tua saya sendiri bukan diplomat. Bukan diplomat ya. Jadi untuk kalian mungkin yang pengen jadi diplomat, cita-cita jadi diplomat, siapa aja bisa ya ternyata jadi diplomat asal mau belajar. Ya, siapa aja bisa, dan semakin luas kok latar belakang yang dibutuhkan oleh dunia diplomasi. Jadi kalau dulu mungkin mayoritas pada berasal dari sarjana hubungan internasional, hukum internasional. Sini nih Pak. Tapi sekarang udah makin melebar, jurusan ekonomi jelas. Oh, ekonomi juga masih bisa masuk ya? Oh, bisa banget. Kemudian jurusan sastra,
berbagai macam bahasa internasional, khususnya bahasa PBB, itu punya peluang besar tuh untuk jadi diplomat, dan negara membutuhkan itu. Dan sebenarnya seorang diplomat itu fungsinya apa sih, ngapain aja sih? Jadi apa itu dunia diplomasi itu fungsinya bagi negara gitu, Pak Ola? Menarik nih, sebetulnya pertanyaannya sulit, menarik tapi sulit dijawab. Ya ini dijawab mungkin dengan bahasa simpel dari Ya, orang-orang awam seperti saya ini langsung paham gitu. Ya, betul. Jadi mungkin saya bisa bilang diplomat itu ibaratnya wakil negara, itu yang mewakili negara untuk melaksanakan hubungan antar negara. Jadi kan kayak misalnya gini, kita bertetangga, ada 2 rumah tuh. Nah, kan kalau bicara tentang rumahnya sendiri nggak bisa berhubungan kan antar rumah. Jadi ada orang-orang di dalamnya yang menghubungkan 2 rumah itu. Nah, jadi diplomat itu yang formal, yang kerja di Kementerian Luar Negeri, kemudian dia menjadi aktornya dari hubungan 2 negara. Itu kalau dulu kita bilangnya mungkin memang yang menjadi pelaku dari atau aktor hubungan internasional, hubungan 2 negara, hubungan 3 negara, hubungan banyak negara, itu diplomat. Diplomat yang secara formal dididik untuk menjadi diplomat. Tapi kalau sekarang dalam konteks yang lebih luas, tidak hanya ibaratnya tidak hanya diplomat yang formal saja, yang mendapat pendidikan formal saja yang menjadi diplomat, tapi kita semua yang bekerja untuk kepentingan penguatan hubungan 2 negara atau lebih, saya rasa bisa disebut sebagai diplomat juga. Jadi kalau Kang Sony bekerja di satu perusahaan di Amerika udah berapa tahun, malah udah 10 tahun lebih, itu sebetulnya diplomat Indonesia juga, karena selain membawa nama baik pribadi, tentu saja juga pasti di dalam dada itu ada semangat untuk menunjukkan nih, kami nih orang Indonesia punya kapasitas yang bagus, punya kualitas yang bagus, bekerja di perusahaan tempat sekarang bekerja, dan selain memang akan membawa manfaat buat tentu saja buat pribadi, buat keluarga sebagai tempat bekerja, juga hasil kerjanya yang bagus itu akan membawa nama baik Indonesia pastinya. Dan itu kita harapkan, kalau negara mengharapkan itu. Jadi kalau mau dibilang apakah Pak Sony, Kang Sony ini diplomat juga. Nah, terus di Washington DC ini Pak Ola penempatan keberapa nih di luar negeri? Apa kedua, ketiga? Ya, ini penempatan kedua. Yang Sebelumnya di mana? Yang pertama saya penempatan di Timur Tengah. Timur Tengah. Di negara Qatar namanya, salah satu negara di Gulf, Teluk. Jadi ibu kotanya namanya Doha. Indonesia punya kantor perwakilan di sana, namanya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Doha. Berapa tahun tuh di sana, Pak Ola? Di sana sesuai ketentuan di Kementerian Luar Negeri, penempatan pertama itu 3 tahun. Jadi saya dari tahun 2011 sampai 2014 di Qatar. Dan di sini rencananya berapa tahun di Washington DC? Di sini sesuai dengan ketentuannya juga 3,5 tahun. Jadi saya mulai dari bulan Agustus 2017. Sekarang kira-kira pas 2020 ini 3 tahun saya di sini. Oh, udah 3 tahun lagi ya? Iya. Ya, alhamdulillah. Ini gimana trailnya, Pak Ola? Kesan trailnya nih? Oke. Asik. Asik ya? Apa namanya, banyak variasinya. Saya lumayan alhamdulillah udah ke beberapa tempat juga di sekitaran Washington DC, Maryland, Virginia. Jadi teman-teman ini di Amerika, kami tinggal di Maryland, wilayah satelitnya ibaratnya dari Washington DC itu Maryland sama Virginia. Kalau ibaratnya di Jakarta ibu kotanya ada, kemudian kota-kotanya ada Bogor, Tangerang, Bekasi,
Nah kalau di Amerika, sini tempat kami di Maryland sama Virginia, dan saya lumayan sudah pergi ke beberapa tempat. Nah ini sekarang di Berkeley Lake, ya Berkeley. Tulisannya Berkeley Lake. Ini menarik. Sepeda saya sini sepeda hybrid, sepeda biasa, lumayan ternyata bisa juga. Ya bisa, kalau masih jalan gini masih bisa. Nah ini kita nyebrangin jalan ke arah kanan Paula. Ini kita lewatin pinggir jalan, tapi nanti masuk lagi ke pinggir lake langsung. Terus ini suka dukanya jadi seorang diplomat itu apa tuh? Mungkin dari sukanya dulu deh, dukanya belakangan. Dari sukanya, yang pasti kita punya kesempatan. Kalau saya kebetulan senang bertemu hal baru. Setiap hari kita bertemu dengan banyak hal baru. Namanya di Kementerian Luar Negeri, tentu domainnya kita punya kesempatan untuk bertemu orang-orang dari berbagai negara di dunia. Kemudian juga kalau dalam konteks seperti sekarang, saya ditugaskan di negara bukan Indonesia, tentu ada kesempatan untuk belajar banyak hal dari yang paling sederhana aja, di luar isu kerjaan, isu kehidupan sehari-hari. Kalau di Indonesia kita ngisi bensin di mobil itu kan kita pakai, ada yang bantu. Oh di sini ngisi sendiri. Di awal-awal saya sempat bingung juga tuh, karena pengalaman pertama. Tapi karena memang sistemnya seperti ini, ya kita mengikuti dan menarik juga, jadi menyenangkan. Terus kemudian juga kita setiap hari, karena ya kalau pekerjaan diplomat kita menangani hampir semua bidang, jadi kita dapat kesempatan belajar banyak hal. Kalau tadi saya bilang ketemu banyak orang baru, ya kayak ketemu Kang Sony kan, menyenangkan. Kita sebelumnya nggak kenal, tapi karena ditugaskan di Amerika kenal, kita menambah silaturahmi. Juga bicara tentang budaya di setiap negara beda-beda, jadi kita bisa mempelajari buat perbaikan kita, dan juga untuk jadi referensi. Terus kemudian juga ya kayak gini juga, seperti bersepeda ini, saya kira sama seperti yang sekarang juga jadi sedang berkembang di tanah air, bersepeda di Amerika. Pengalaman bersepeda di Amerika ini mudah-mudahan nanti kalau saya kembali ke Indonesia, dan juga mungkin dengan vlog Kang Sony ini bisa berikan sedikit gambaran bagaimana di Amerika tidak sempurna, tapi dari sisi pendidikannya tentang share the road, semua alat transportasi punya hak yang sama, bagaimana sepeda mendapatkan juga memiliki jalur-jalur khusus. Ya mudah-mudahan nanti bisa kita pelajari dan bisa kita share pada saat nanti pulang ke Indonesia, ke pembuat kebijakan di Indonesia. Kalau dukanya itu salah satu yang paling berat itu adalah ketika bungkus barang mau balik lagi. Itu paling berat ya. Paling berat. Apalagi kalau kita yang sudah berkeluarga, punya anak, anak memang udah disiapkan untuk selalu siap pindah-pindah dengan situasi apapun, termasuk juga yang normal seperti ini ya, 3,5 tahun kami harus bungkus barang lagi, dan at
some point it's fun thing to do, but in many points berat sekali. Berat sekali ya, apalagi kalau misalkan anak-anak juga udah punya teman-teman banyak, kita Iya. terus pindah lagi ya. Betul. Kemudian juga masalah cuaca juga, saya alhamdulillah beruntung punya pengalaman yang langit dan bumi ibaratnya. Dulu waktu saya di Doha is a really nice place to live. Kotanya maju, negaranya maju, kotanya maju. Satu hal yang menjadi tantangan, musim panasnya Panas banget. cukup membuat kita harus melakukan penyesuaian banyak hal. Nah, tapi ya kita menyesuaikan di sana. Nah, di Amerika, negara 4 musim, kalau dilihat di Instagram, di Facebook, di sosial media, foto-foto di tengah salju looks cool. Indah. Indah sekali, cantik. Kalau teman-teman yang Kristiani pasti bermimpi untuk merayakan White Christmas. Tapi kalau kita sebagai orang dari negeri tropis, kalau menghadapi terus-terusan, kadang ini juga jadi Pegel juga ya. pegel juga, nggak mudah juga, karena kan kalau teman-teman yang subscribe vlognya Kang Sony mungkin lihat kalau pakai jaket, pakai thermal, itu kelihatan seperti wah ya cool kayak di film-film. Tapi pengalaman selama ini juga menunjukkan bukan hal yang mudah. Ya biaya juga, kita harus beli banyak pakaian biar nggak kedinginan. Plus juga kemudian kalau pas lagi capek, lelah, itu ada stres tersendiri ya. Ribet ya. Ribet banget. Jadi kalau ditanya yang paling enak di mana, ya ada yang lebih enak dibandingkan di Negeri sendiri ya. negeri sendiri di Indonesia. Tapi kalau mau lebih ini lagi, ya kita syukuri di mana kita berada. Iya benar-benar. Di sini kan kayak sekarang kita goes, habis goes selesai ke parkiran nggak ada apa-apa. Kalau di Indonesia sampai parkiran ada yang jual gorengan Pak. Exactly. Saya udah kangen juga sama teh botol, sama abang-abang teh botol yang Iya. siap untuk menyediakan minuman dingin. Tapi di sini nggak ada, harus pergi ke supermarket, dan itu kan males juga ya. Iya. Di Indonesia sebelum goes kita bisa dapat makan lontong sayur, bubur ayam. Betul. Tadi saya cuma makan buah aja. Oke, mungkin kembali lagi ke itu, ke yang untuk yang minat jadi seorang diplomat itu, kalau misalkan sekarang lulus dari kuliah, baik itu dari ekonomi ataupun dari sarjana hukum ataupun dari hubungan internasional, Ya. itu prosesnya gimana Paula? Apa apply langsung di Kemenlu atau gimana biasanya proses untuk menjadi seorang diplomat itu? Iya, biasanya di Kemlu, di website kemlu.go.id biasanya dibuka kalau memang sudah waktunya akan ada penerimaan calon diplomat. Akan dibuka pengumuman, kemudian dengan seperti biasa persyaratan administrasi. Nah, nanti dari persyaratan administrasi, ini kalau zaman saya waktu sekitar 14-15 tahun lalu, kita diseleksi dari sisi administrasi. Standar biasanya ada syarat IPK-nya berapa. Sekarang saya agak kurang paham berapa standar IPK-nya. Terus kemudian nanti kalau udah lulus seleksi administrasi, akan ada seleksi pengetahuan umum. Pengetahuan umum, berbagai macam isu, biasanya isu internasional ditanyakan. Jadi kalau ditanya jenis tesnya itu isu-isu hubungan internasional. Itu untuk semua, maksudnya baik dari yang lulusan ekonomi atau HI ataupun hukum, tetap ditanyanya masalah yang kurang lebih sama ya? Ya, sama, tesnya dilaksanakan secara berbarengan dengan pertanyaan yang sama. Jadi pengetahuan umum sebetulnya mungkin
kalau teman-teman sudah sering, apalagi sekarang baca berita, baca koran-koran internasional, koran nasional yang membahas banyak isu hubungan bilateral. Bilateral itu hubungan dua negara, hubungan regional, kayak misalnya di negara-negara Asia Tenggara, baca masalah ASEAN, atau isu multinasional seperti masalah PBB, ada isu World Trade Organization. Itu saya kira akan punya peluang yang cukup besar untuk bisa menjawab pertanyaan di tahapan ini. Nah, kemudian dari sana nanti, kalau dulu tuh kalau nggak salah akan ada tes bahasa. Bahasa Nah, ya. tes bahasa ini akan disesuaikan nanti pada saat disesuaikan dengan formulir yang kita jawab pada saat pendaftaran awal. Jadi kalau misalnya bahasa Inggris, ya nanti saya kira tesnya standar tes TOEFL gitu. Terus kemudian kalau yang bahasa Prancis, dites bahasa Prancis, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Rusia, bahasa Arab, bahasa Korea, bahasa Spanyol, bahasa apalagi saya lupa. Nah, dari sana semakin sedikit lagi. Dari sana nanti akan, ini kalau seperti seingat saya ya, seperti pada saat dulu saya melamar. Nah, nanti yang lulus akan masuk ke tahapan berikutnya. Itu tahapan, kalau nggak salah psikotes ya. Akan mengukur, saya nggak tahu apakah kaitannya sama IQ, sama emotional quotient-nya, terus kemudian juga ya terkait dengan isu-isu psikotes. Nah, dari sana juga akan masuk ke tahapan wawancara tuh kalau nggak salah. Jadi wawancara akan dilakukan oleh biasanya diplomat-diplomat senior untuk melihat keseluruhan kita, baik dari sisi pengetahuan dasar maupun kematangan sesuai dengan standar yang dipersyaratkan untuk tahapan awal kita menjadi diplomat tersebut. Jadi kalau yang saya tangkap mungkin tadi kuncinya pengetahuan, wawasan hubungan internasional, Ya. terus bahasa dan juga masalah kepribadian di psikotes ya nanti. Betul sekali, secara umum itu. Dan biasanya setiap tahun mereka mungkin punya standar-standar yang dikhususkan sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan untuk posisi apa diplomatnya gitu ya. Betul. Di sini enaknya ya masih nggak terlalu jauh dari tengah kota, Iya, masih ada tempat-tempat kayak gini. betul. Dan kayaknya memang yang saya tangkap itu betul-betul difasilitasi ya. Jadi seperti sekarang nih kayak gini dibikinkan jalan, ya jalan simply untuk para pesepeda atau yang jogging, tapi nggak dibangun sebagai sebuah unit ini baru seperti jadi pertokoan atau perumahan ya seperti itu ya. Bener-bener pure buat ini ya, rekreasi. Buat Olahraga. kepentingan olahraga seperti ini. Satu yang saya tangkap dari keseharian bersepeda ini, masyarakat di Amerika, masyarakat yang kalau nggak semuanya tentunya, tapi banyak sekali yang memang menjaga hidupnya dengan sangat baik gitu. Jadi ya beberapa kali saya tulis orang-orang udah sampai usianya sepuh gitu, kalau ukuran Indonesia, tapi mereka di sini masih Nyetir sendiri ya. asik sekali nyetir sendiri. Bahkan nggak hanya nyetir, kalau nyetir mungkin masih biasa naik sepeda gitu. Saya ini banget tuh, boleh dibilang amazed, karena ya dulu awal-awal saya sepedaan itu saya disalip mulu tuh sama Orang-orang sepuh. Orang-orang sepuh itu aduh, malunya minta ampun. Bukan ngeremehin mereka, tapi kan saya lebih muda. Logika sederhananya sih harusnya lebih siap lah. Tapi ya mungkin karena memang itu udah jadi gaya hidup mereka, pola hidup mereka, jadi
kayak kita hitung juga, kalau tidak salah angka harapan usia hidupnya Amerika itu 70-an ke atas ya, kalau nggak salah. Ini bukan berarti tidak ada masalah kesehatan ya, tingkat problem kesehatannya juga banyak dengan pola hidup yang kurang sehat beberapa kelompok masyarakatnya. Tapi secara umum, kalau misalnya Sabtu Minggu itu kita jogging di tempat trail yang populer gitu, wah, kelihatan orang-orang yang udah usia lanjut kayak gitu enak aja dia lari atau jalan kaki gitu. Mungkin patut ditiru mungkin untuk generasi kita ya. Mudah-mudahan kalau bicara tentang tren olahraga, sebelum sepedaan kalau nggak salah teman-teman banyak yang ikut maraton, ikut lari kayak gitu. Saya kira kalau itu misalnya terus dikembangkan, maksudnya terus dipertahankan, saya kira bagus buat pribadi, bagus juga buat komunitas dan juga bagus buat negara ya, karena anggaran kesehatan bisa kita tekan. Kemudian juga artinya keluarga juga bisa lebih produktif. Jadi kalau orang bicara tentang bahwa sepeda cuma tren aja, saya kira nggak apa-apa kalau di tahapan sekarang jadi tren. Dan kalau trennya memberi manfaat, saya kira dia bakal berlanjut dan bisa beri manfaat lebih luas lagi. Dan mungkin saya bisa sharing juga kalau bicara sepedaan. Beberapa teman mungkin masih merasa nggak yakin bisa sepedaan karena menganggap berat. Ya, saya juga di awal-awal cuma misalnya 5 kilo. 5 kilometer tuh udah rasanya udah hebat banget, udah jauh. Tapi udah Seiring waktu ya, jadi seiring waktu alhamdulillah jadi nambah dan menyenangkan sekali. ya. Jadi kalau udah terbiasa kita malah bisa enjoy ya. Kalau sebelumnya saya juga sama. Pertama kali sepedaan itu kunang-kunang. Trailnya jadi bervariasi, ada gravelnya, ada aspalnya. Ini bagus, jadi nggak bosan kan? Nggak bosan. Betul. Pemandangannya juga nggak monoton, ada. Iya, ada danaunya. Sini ada campgroundnya juga. Satu lagi nih, saya pernah lihat kalau nggak salah Pak Aula suka sepedaan ke masjid ya, subuh-subuh dari rumah. Iya. Wah, itu berapa jauh itu dari rumah ke masjid, kan lumayan jauh juga tuh. Ya sebetulnya karena udah biasa sepedaan, jadi hitungannya biasa. Biasa ya? Dari sisi kilometer itu sekitar 9 km ya, 9 atau 10 km. Blok balik jadi 20 dong ya? Ya udah 20 km. Sekarang kita lihat dulu ke pinggiran air sini. Ada tempat buat loading boat atau perahu. Kalau bawa perahu mau masukin dari sini. Nah, di sini sewaan rowboat itu $19 full day. Kalau half day itu $13. Bisa apa namanya? Bisa mancing ya? Iya, bisa mancing.
Nah, akhirnya kita udah sampai di tempat parkiran lagi. Kita tadi muter berapa loop, Paula? Dua kali loop ya. Ya nggak kerasa nih sambil ngobrol, muter-muter, udah 2 loop lagi. Jadi kita tadi sepedahan, tapi sekalian sharing tentang diplomat. Tadi mudah-mudahan para viewer semua bisa mengambil pelajarannya juga dari apa-apa yang kita diskusikan hari ini. Dan jangan lupa untuk tetap semangat bersepeda, karena berolahraga itu penting, apalagi di masa pandemi sekarang ya. Mungkin Paula ada yang mau disampaikan terakhir nih? Ya, terima kasih Kang Sony sudah ngajakin sepedaan bareng. Seperti yang disampaikan tadi, sepedaan buat kita jaga kesehatan. Dan kalau yang tadi kita sharing tentang diplomasi, tentang dunia diplomasi, tentang diplomat, tentang bagaimana proses masuk untuk bekerja di Kementerian Luar Negeri. Mudah-mudahan kalau ada yang tertarik, silahkan, jangan lupa terus belajar, stay positif, dan di zaman pandemi seperti sekarang, stay healthy, dan insya Allah yang terbaik buat semuanya. Makasih. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di next vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.